got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, want you. You know that. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like about you. That's what I like about Matamu saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Guru hebat. Hari ini kita akan berbagi bersama sharing tentang praktik baik yang sudah saya lakukan dengan tema pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 1 Sikur. Saya sendiri Zainuri Erpan, mengajar mata pelajaran fisika di sekolah SMA Negeri 1 Sikur. Sekali lagi hari ini kita akan berbagi pengalaman. Saya yakin Bapak Guru hebat juga pernah melakukan atau pernah mendengar paling tidak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Belum? Sudah, ya? Nah, yang kita sharing sama berbagi praktik baik hari ini tentang pembelajaran berreferensi sekaligus pembelajaran sosial emosional yang sudah saya lakukan di sekolah SMA Negeri 1 Sikur. Alhamdulillah SMA 1 Sikur juga termasuk di antara sekolah penggerak yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sebelum itu, mari Bapak Ibu persiapkan kondisi tempat duduk, sambilan air minum ya, supaya tetap fokus dalam kegiatan yang praktik baik tentang pembelajaran berdiferensi hari ini. Sebelum itu, mari kita melakukan ice breaking bersama. Silahkan ambil posisi yang paling nyaman di mana Bapak Ibu berada. Saya akan share ini ya, video. Silahkan mari kita ikuti bersama-sama. miskin kaya tak peduli, goyang jangan diintimidasi, wayo kewet-kewet bersama kami. Desa dan kota ayo kewer kewer, miskin dan kaya ayo kewer kewer.
Sudah Bapak Ibu, cukup ice breaking kita lakukan, nanti kita lanjutkan lagi. Kita lanjut ke materi pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sekali lagi sudah pernah mendengar atau paling tidak pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak Ibu. Tapi kita samakan dulu persepsi tentang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi yang selama ini kita kenal. Silakan, ada dua pertanyaan yang kira-kira bisa kita diskusikan. Yang pertama, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Sudah ada link Jamboot, silakan Bapak Ibu ini cantumkan, bisa juga angkat tangan atau lewat chat. Pak Turi mungkin silakan. Ya, yang lain ada Bapak Ibu? Nah, untuk pertanyaan kedua, kenapa harus berdiferensiasi? Bu Ida, sudah angkat tangan, silakan. Nah, untuk jawabannya kita simpan dulu. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Nah, menurut sepengetahuan saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin kita melakukan pelayanan atau perlakuan yang sama untuk semua murid. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi persepsi kita sudah sama. Bapak Ibu guru hebat juga saya lihat tadi jawabannya juga hampir mirip. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak guru semuanya. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa harus berdiferensiasi? Jawabannya juga tidak jauh berbeda. Ada beberapa alasan. Yang pertama, latar belakang murid memang berbeda, jadi harus diberikan perlakuan yang berbeda. Kemudian yang kedua, memaksimalkan potensi murid. Sekali lagi karena perbedaan juga memiliki potensi yang berbeda juga. Kemudian mengakomodir kebutuhan belajar, menghargai perbedaan murid, kemudian memunculkan kepercayaan diri karena pembelajaran yang menghargai tadi. Kemudian yang terakhir adalah karena kurikulum merdeka itu menuntut salah satunya adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari persamaan persepsi ini, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana sih tantangan yang akan muncul ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu guru hebat bisa menyimak animasi yang ada yang saya tampilkan saat ini. Silahkan kita tonton bersama. Akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas, dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Deviant disorder lalu dikembangkan. Akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput. Ya, seperti itu Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat, animasi yang saya tampilkan. Nah, dari pengetahuan dasar yang Bapak Ibu Guru ketahui mungkin dari teman atau dari artikel, dari berbagai sumber, kira-kira tantangan yang muncul terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa Bapak Ibu Guru
mengisinya di Jamboard. Ini juga bisa diambil dari animasi tadi. Mungkin ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi ketika melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita di sekolah. Untuk link Jamboardnya sudah saya cantumkan di chat. Silahkan diisi. Baik, sudah banyak yang mengisi. Mungkin ada satu di antara Bapak Ibu yang bisa menjelaskan kenapa susah misalnya. Ya, silahkan. Baik, kita akan membahas tantangan apa saja yang akan muncul satu persatu. Tadi sudah kita sama-sama mengisi di link Jamboard. Kemudian dari tantangan itu, saya akan mencoba menampilkan praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya tentang pembelajaran berdiferensiasi sekaligus pembelajaran sosial dan emosional. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa sambil menganalisis tantangan apa saja yang akan muncul, kemudian bisa memberikan masukan dan saran terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Silakan kita perhatikan sama-sama video praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Kinestetik untuk yang aktif bergerak dan yang audio, kemudian ada yang visual. Silakan yang kinestetik itu di bagian belakang, kemudian yang audio itu di tengah, yang visual itu di bagian depan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan. Contoh yang saya sebutkan tadi, mungkin ada yang bisa menanggapi apa pengertian gelombang berjalan. Silahkan angkat tangan. Ya, Erin. Nah, jadi gelombang berjalan itu adalah gelombang yang memiliki amplitude tetap. Untuk jawabannya, teman itu menunjukkan gambar emosi apa ini? Di antara kalian nanti sekarang siapa yang mau memberikan solusi jika ada di antara teman-teman kita itu menunjukkan emosi seperti ini? Silahkan angkat tangan. Ya, Dinda. Mungkin dengan cara memberikan saran, mengajak ngobrol. Kita ke emosi selanjutnya. Marah. Ini adalah emosi marah. Kira-kira siapa yang bisa mengusulkan solusi yang tepat untuk bagaimana menangani jika ada teman kita yang menunjukkan emosi seperti ya. Jelaskan gelombang berjalan secara virtual. Kami akan menjelaskan gelombang berjalan secara virtual.
amplitude tetap presentasikan tentang gelombang berjalan menggunakan jata. Nah, gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki Salah satu ujungnya digetarkan dan satu ujung lainnya berjalan bebas. Sekarang kita akan kami akan mempresentasikan tentang gelombang berjalan real. Dinda, terima kasih. Besar-besaran gelombang berjalan. Ketiga, teknik stop untuk mindfulness-nya. Yang keempat, pengenalan emosi dan solusinya. Dinda, terima kasih atas jawabannya. Kira-kira emosi apa yang muncul? Mohon untuk semua masing-masing kelompok agar lebih menjelaskan lebih jauh mengenai bagiannya masing-masing. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih Erin atas jawaban hari ini. Tiga versi teknik. Yang pertama menggunakan dengan alat dan fungsionalnya. Yang pertama, kita dapat meningkatkan mindfulness kita. Mindfulness itu adalah kesadaran listrik. Belum jelas, itu saja. Terima kasih. Ya, itu Bapak Ibu praktik baik yang sudah saya lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tantangan yang akan muncul. Tadi sudah kita sama-sama mengisi tantangan di link Jamboard. Kemudian ada juga tadi satu orang guru yang sudah menyampaikan tantangan yang akan dihadapi gitu ya. Kemudian solusinya seperti apa sih solusi yang muncul ketika Bapak Ibu tadi melihat pelaksanaan pembelajaran berdiferensi di kelas saya? Silahkan bisa diisi atau bisa kita langsung tanya jawab ya. Bu Sri itu mungkin silahkan. Yang lain bisa di chat. Baik, itu yang solusi yang menurut Bu Sri ya. Nah, sekedar sharing Bapak Ibu terkait dengan pengalaman saya ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE di kelas saya. Tantangan yang saya rasakan adalah pengelolaan waktu ketika melaksanakan di kelas. Jadi memang pembagian waktu di kelas itu harus betul-betul sangat efektif dan efisien. Kapan mereka dibagi kelompoknya, kemudian kapan mulai praktik, berapa menit waktu praktiknya, berapa menit masing-masing kelompok menampilkan hasilnya, kemudian berapa menit yang mereka butuhkan untuk menganalisis, kemudian berapa menit untuk diskusi dan seterusnya. Kemudian menyiapkan administrasi yang sistematis dan komprehensif. Ya, pengalaman saya pribadi ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka pada saat pembelajaran itu sebenarnya kita tidak terlalu capek, tetapi menyiapkan administrasi yang bagus, yang sistematis, itu yang sedikit harus ekstra, karena ketika pembelajaran itu memang tinggal mengelola waktunya saja. Tetapi administrasi itu juga ketika administrasinya tidak bagus, kurang maksimal, maka pengelolaan kelasnya juga menjadi tidak maksimal. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu juga harus mengakomodir kebutuhan belajar murid yang profil belajarnya kita peroleh dari tes diagnostik baik kognitif maupun non kognitif, sehingga mendapatkan data yang betul-betul valid untuk dapat diterapkan ketika belajar di kelas. Kemudian tantangan-tantangan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi memang semuanya alhamdulillah hampir mirip dengan tantangan yang saya rasakan. Ya, mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Kemudian solusi juga Bapak Ibu tadi sudah ada beberapa yang hampir mirip dengan yang saya temukan. Ini juga nanti supaya tidak terulang dan bisa menjadikan referensi bersama. Solusi atau aksi yang saya tawarkan karena sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensi. Yang pertama adalah melakukan tes diagnostik dan non diagnostik bisa melalui platform digital. Ini agar waktu lebih efektif ya ketimbang kita menggunakan angket. Kemudian kolaborasi dengan guru BK, wali kelas dan guru-guru di sekolah yang untuk menggali informasi tambahan, karena kalau kita menggunakan informasi tunggal biasanya mempunyai kelemahan tersendiri. Kemudian berikutnya adalah menyusun perangkat ajar berdasarkan data yang diperoleh. Nah, data-data itu kemudian kita gunakan untuk menyusun perangkat ajar yang sesuai dengan kelas yang kita kelola. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid.
Kemudian solusi berikutnya adalah memastikan kesiapan belajar murid untuk menyamakan pengetahuan awal gitu. Karena murid memiliki fase yang berbeda-beda. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah disediakan dan kesepakatan kelas. Ini untuk mengefektifkan waktu sebenarnya Bapak Ibu. Karena kita harus mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid yang di kelas kita itu banyak sekali gitu. Kemudian menyediakan media yang efektif dan efisien. Jadi pemilihan media yang tepat itu juga mempengaruhi eh, daya tangkap sekaligus pengefektifan waktu yang sudah kita rancang dengan baik. Bapak Ibu, itu yang kira-kira yang bisa kita eh, solusi yang saya tawarkan, dan tadi juga sekali lagi banyak Bapak Ibu yang sebenarnya sudah mampu membayangkan atau pernah juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak Ibu sendiri. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ini refleksi bersama. Jadi terkait dengan pembelajaran kita hari ini, mungkin di antara Bapak Ibu bisa menyampaikan apa saja pengalaman Bapak Ibu setelah kita melakukan sharing praktik baik yang sudah saya kerjakan di sekolah. Silahkan Bapak Ibu sampaikan, silahkan angkat tangan atau bisa ketik di chat. Ya, banyak nih. Silakan. Ya, banyak sekali pengalaman kita hari ini. Saya juga banyak belajar. Kemudian yang terakhir adalah kita akan merefleksi bagaimana praktik baik itu muncul di sekolah. Refleksi kita yang pertama untuk murid. Yang saya rasakan adalah murid itu lebih dihargai, lebih merdeka gitu. Kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki, mereka lebih percaya diri. Kemudian memaksimalkan keterlibatan mereka, dan mereka juga lebih merasa bertanggung jawab. Kemudian untuk guru itu lebih menjadi inspirasi dan motivasi, berbagi pengalaman dan tantangan, kemudian menjadi pembelajaran bermakna. Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan refleksi pembelajaran bersama murid, bersama guru. Jadi setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, alangkah lebih baiknya yang saya lakukan itu adalah bersama murid melakukan refleksi. Kalau misalnya Bapak Ibu guru tadi melihat di video terakhir itu, saya meminta masukan terkait dengan pembelajaran selanjutnya ke murid sekaligus ke guru juga nanti bila diperlukan. Kemudian nanti setelah itu kita akan menyesuaikan skenario dan media pembelajaran yang tepat di pertemuan selanjutnya berdasarkan refleksi bersama tadi. Kemudian hasilnya yang saya rasakan adalah kalau misalnya kita menggunakan nilai 1 sampai 10 cukup 8. Kenapa? Karena indikatornya antusiasme pembelajaran yang sistematis, variatif, dan komunikatif itu saya rasakan ketika saya mengajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian awal-awal memang saya mendengar bahwa rekan-rekan itu responnya adalah yang pertama ribet gitu, karena harus mulai dari pengumpulan data untuk mengumpulkan profil belajar murid yang dari latar belakang yang berbeda. Kemudian setelah itu penyusunan perangkat yang harus bagus ya, sampai detail, sampai ke LK, media, teknik penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian capek karena memang harus mengakomodir semua murid ini. Kemudian susah mengelola waktu, itu juga keteteran apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini. Dan yang terakhir adalah kesulitan mengakomodir semua kebutuhan murid karena saking banyaknya di kelas. Jadi paling tidak kita sudah mencoba untuk mengakomodir beberapa kebutuhan yang sudah ada di kelas kita. Paling tidak nanti awal-awal memang agak sedikit berat. Mudah-mudahan nanti ketika kita bersama melakukan itu menjadi lebih ringan. Faktor keberhasilannya ada motivasi, pengalaman baru ini, kemudian kewajiban untuk memaksimalkan pelayanan. Jadi kita sebagai guru, ketika kita memaksimalkan pelayanan kita terhadap murid, insya Allah hati kita akan menjadi lebih puas. Dukungan murid, guru, kepala sekolah juga penting sebagai motivasi ya, motivasi ekstrinsik. Fasilitas dan sumber daya juga tidak kalah penting. Pembelajaran yang diperoleh, pembelajaran yang bermakna, kolaborasi, pembelajaran yang menghargai dan memfasilitasi, memaksimalkan pelayanan dan motivasi bagi diri dan orang lain. Jadi pengalaman praktik baik ini juga tidak hanya untuk diri kita, tetapi bisa jadi itu menjadi motivasi bagi orang lain. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kita sharing hari ini. Silahkan kalau misalnya ada yang masih bisa ada keluhan, ada masukan mungkin
atau ada hal-hal yang belum jelas, bisa kita buka sesi tanya jawab terakhir. Oh, tidak ada ya. Itu saja, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.